Selamat datang kembali di channel MPI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja THC dan struktur komunikasinya dengan Match-3. Jadi ketika teman-teman membeli THC dari MPI, kemudian di dalam kardus itu biasanya ada disertakan CD. Pertama kali yang harus dilakukan, di dalam CD itu ada videonya, ada video cara ngetes THC bersama dengan inverternya. Jadi itu dulu dicoba pakai inverter yang dipakai, kemudian dicolokkan atau dikoneksikan seperti yang ada di video. Nah, nanti sinyal up sama sinyal downnya harus nyalamati gitu. Jadi kita cukup mengetesnya manual saja tanpa dicolokkan ke mesin. Nah, ketika kita bicara THC, sebenarnya fungsional THC cuma seperti itu. Jadi memberikan sinyal naik dan sinyal turun. Kemudian gimana di mesinnya? Di mesinnya itu ada namanya software. Kalau di kita dikembangkan software sendiri yang berjalan di atas aplikasi Match-3. Itu kita kasih nama screenshot itu, screenshot MPI. Jadi si screenshot MPI itu sebenarnya adalah pelengkap kerja THC untuk membuat mesin CNC plasma profesional. Nah, jadi kalau teman-teman membelinya hanya THC-nya saja, kemudian sistemnya bikin sendiri, maka fungsional THC kita itu hanya sampai dengan menyajikan informasi kapan dia naik dan kapan dia harus turun berupa lampu indikator tadi, tidak masuk ke area sistem mesinnya. Tapi ketika teman-teman membeli screenshotnya, berarti secara sistem keseluruhan itu adalah sistemnya MPI. Jadi kalau teman-teman menanyakan sistemnya, kalau pakai screenshot kita pasti kita jawab. Tapi kalau misalkan beli THC saja dan dipasang di Match-3 standar, itu bukannya kita nggak mau jawab, tapi kita tidak expert di situ. Jadi kita akan kesulitan juga dalam settingnya, dalam segala macamnya. Nah, kemudian THC yang kita keluarkan itu kita garansi 6 bulan. Ketika nanti ada kerusakan sebelum 6 bulan itu, tinggal hubungi marketingnya, THC-nya kirim ke sini, kita akan reparasi gratis. Biasanya cuma bayar ongkos kirim aja. Nah, tapi kalau udah di luar batas 6 bulan, biasanya ada ongkos reparasinya. Tapi nggak mahal, biasanya antara 50 sampai 200 ribu yang sudah pernah terjadi. Yang sudah pernah kita reparasi itu antara 50 ribu sampai 200 ribu saja. Nah, itu jaminan dari pembelian THC produk kita. Kemudian saya jelaskan dikit tentang struktur dari CNC plasma menggunakan THC. Ketika kita membuat mesin CNC sendiri, sebenarnya sistem CNC itu ada dua sistem yang saling berhubungan. Yang pertama adalah sistem CNC sebagai penggeraknya yang terdiri dari komputer, record board, driver, dan lain-lain. Kemudian yang kedua sistem plasma cutting sebagai alat potongnya. Nah, ini sebenarnya kan kalau sistem plasma cutting kita ada inverter plasma, ada torch, ada klem massa, kemudian kompresor dan air regulator. Nah, untuk secara skemanya seperti ini. Jadi yang kuning ini adalah sistem mesin CNC-nya, kemudian yang biru ini adalah sistem sistem plasmanya, sistem alat potongnya. Nah, dari sistem CNC kemudian ke sistem plasmanya ini terhubung menggunakan relay on off. Jadi kapan dia nyala dan kapan dia mati hanya terhubung menggunakan relay on off dari breakout boardnya si sistem mesinnya ini. Kemudian dari sistem plasmanya itu kita monitoring angka tegangannya. Jadi antara torch sama klem itu ada beda tegangan, dan ini kita baca pakai THC sensor yang kemudian disajikan di sistem mesinnya. Nah, di sini akan semakin mudah dipahami kalau THC itu sebagai sensor, bukan sebagai sistem mesin ya. Jadi kegagalan dari sistem mesinnya ini jangan salahkan THC-nya. Pun sebaliknya, kalau ada kegagalan THC-nya juga jangan diumek atau dioprek di sistem mesinnya. Oke. Terus sedikit tentang THC. THC adalah sensor yang membaca tegangan pemotongan inverter plasma. Jadi inverter plasma itu ketika memotong ada beda tegangan antara torch sama klem massanya. Semakin dekat si torch itu dengan plat, maka tegangan semakin kecil. Kemudian
semakin jauh torque sama plat tegangan semakin besar, dan jaraknya ini bisa kita setting lewat putaran yang ada di kontrol THC nya itu, kita memilih di tegangan berapa. Oke, kemudian kalau teman-teman menggunakan sistemnya MPI, nah ini sebenarnya skema umumnya saja, gimana ini THC dapat sinyal dari atau dapat data dari inverter dimasukkan ke breakout board. Jadi antara THC ke breakout board cuma menggunakan sisi pin inputnya breakout board saja. Jadi kapan dia naik dan kapan dia turun itu cuma data digital 1-0 aja, bukan data analog. Nah, kemudian kalau memakai sistemnya MPI itu kita ada satu tambahan sensor untuk mendeteksi plat, itu namanya kita kasih nama IHS, Initial High Sensing. Nah, itu berupa limit switch yang dipasang di ujung Z-nya ini. Jadi ketika si torch itu nyundul plat, maka si limit switch ini akan terdorong untuk tereksitasi. Nah, di situ nanti sistem MPI-nya akan membaca si switch-nya itu dan mulai bekerja. Nah, ini tampilan screenshot-nya seperti ini, seperti yang sudah banyak di internet juga. Jadi, nah ini ada beberapa fitur keuntungan menggunakan screenshot MPI. Di antara yang pertama, fungsional run from here, bekerja dengan maksimal. Jadi ketika kita memotong ini dapat 100 potongan atau 50 potongan, terjadi trip atau breakout gitu ya, breakout misalkan lampu mati atau operatornya harus istirahat, itu bisa kita lanjutkan pemotongan dari titik akhir kita berhenti. Kemudian yang kedua, mendukung model G-code tanpa nilai Z. Nah, di sini kalau kita menggunakan sistemnya MPI atau screenshot MPI, kita tidak perlu membuat G-code yang ada nilai Z-nya, justru itu nggak akan bisa bekerja. Nah, perintah nilai Z itu sudah ada ditanam di screenshotnya itu, jadi kita nggak usah mikir lagi lah, itu intinya. Oke. Nah, itu sedikit tentang THC MPI. Jadi kalau teman-teman membeli THC MPI, yang pertama, produk THC itu berkaitan erat dengan screenshot atau sistem mesinnya. Jadi kalau teman-teman membeli THC-nya aja, artian sinyal atau output yang kita jamin adalah sinyal kapan dia naik dan kapan dia turun. Mengenai pengolahan ke mesinnya, itu kita serahkan ke masing-masing kreativitas pembuat mesinnya. Tapi kalau memang pengennya mengadopsi sistemnya MPI, silahkan membeli screenshotnya sekalian. Dan itu kalau di screenshot itu sudah ada settingan-settingannya, teman-teman tinggal menyamakan setting hardware-nya saja. Dan kemudian kalau ada kesulitan, silahkan kontak marketingnya. Mungkin ada 1 atau 2 hal yang perlu dipandu atau dibantu untuk penyelesaiannya. Oke. Saya ulangi lagi, sistem garansinya seperti itu. Kalau di THC itu 6 bulan garansi. Jadi kalau misalkan dalam 6 bulan itu ada kerusakan, silahkan kirim ke kita. Kalau misalkan di luar 6 bulan juga ada kerusakan, silahkan kirim ke kita juga, kita bisa reparasi. Ongkosnya juga nggak mahal, yang sudah ada itu yaitu tadi 50.000 sampai 200.000 untuk reparasinya. Oke, seperti itu dulu video kali ini. Mungkin kalau ada yang didiskusikan bisa kita diskusi di bawah di komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.